Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing. Nah, kali ini apa sih yang akan kita bahas? Dengan judul salah besar kalau kubah masjid bocor dibiarkan. Nah, ini cara mengatasinya tanpa harus bongkar total ya teman-teman ya. Kubah masjid bocor sering dianggap masalah sepele. Air cuma nanti sedikit, nanti juga kering sendiri. Padahal ya teman-teman ya, ini adalah kesalahan besar. Kebocoran kecil di kubah bisa berubah jadi kerusakan besar pada plafon, rangka, bahkan struktur bangunan. Dan yang lebih parah, biaya perbaikannya bisa berkali-kali lipat kalau dibiarkan terus-menerus. Tapi kabar baiknya apa sih? Kabar baiknya kubah masjid bocor tidak selalu harus dibongkar total. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif. Kenapa kubah masjid bocor tidak boleh dibiarkan? Berikut ini ya risiko yang sering terjadi. Yang pertama, pasti plafon rusak dan menggelembung. Air yang merembes akan membuat gypsum atau triplek cepat lapuk, teman-teman ya. Cuman karena sekarang pakai yang namanya bahan GRZ, tetap aja biasanya akan melengkung gitu ya, teman-teman ya. Karena lama-lama kena air tadi ya. Yang kedua, rangka besi berkarat. Pasti ya, jika air terus-menerus masuk, rangka baja ringan atau besi bisa korupsi dan melemah, gitu ya, teman-teman ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga cat mengelupas dan interior rusak. Nah, pasti ya masjid jadi terlihat tidak terawat dan kurang nyaman untuk berjamaah. Jadi ada biasanya di plafon ada noda hitam, di dinding ada noda kuning gitu ya, noda kuning. Terus di dinding biasanya catnya ngelupas menggelembung kayak keisi air, nah itu bikin bikin seperti tidak terlihat terawat. Nah, sepertinya agak ini masjid dibiarkan ke DKM-nya pada kemana jadi gitu ya, jadi kurang nyaman untuk jamaah. Yang keempat, biasanya biaya renovasi membengkak. Awalnya cuma bocor kecil nih teman-teman, akhirnya harus ganti plafon, harus ganti rangka, bahkan kubah. Ini kalau dibiarkan semakin cepat ditangani, semakin kecil biayanya. Nah, ini cara mengatasi kubah masjid bocor tanpa bongkar bagaimana sih? Banyak orang langsung berpikir solusi terbaik adalah membongkar kubah. Padahal jika struktur masih baik, cukup lakukan perbaikan sistem waterproofing menyeluruh. Nah, berikut langkah profesional yang direkomendasikan. Yang pertama pastinya survei dan identifikasi sumber bocor. Pemeriksaan menyeluruh sangat penting teman-teman. Titik bocor di dalam belum tentu sama dengan sumber bocor di luar, gitu ya. Biasanya dilakukan dengan inspeksi visual retakan, cek sambungan panel, dan uji siram atau water test. Yang kedua apa? Yang kedua perbaikan retak dan sambungan. Retakan halus harus ditutup menggunakan silen elastis berbahan poliuretan atau butil. Nah, hindari penggunaan semen biasa karena tidak fleksibel dan mudah retak kembali. Jadi apa-apa jangan ditambah pakai semen teman-teman ya. Itu tidak elastis ya, pasti retak lagi kalau udah kering. Yang ketiga, aplikasikan waterproofing elastomeric coating. Ini kunci utamanya. Lapisan elastomeric coating bersifat fleksibel, nah mengikuti pergerakan kubah, tahan panas dan hujan, mampu menutup retak rambut, dan tahan dari genangan air. Dengan sistem pelapisan menyeluruh, air tidak lagi punya celah masuk. Nah, ini salah satu kelebihan dari yang kami gunakan bahannya yaitu aspal emulsion atau berbasis bahan aspal cair. Jadi yang pertama pasti fleksibel dan mengikuti pergerakan kubah atau elastis. Yang kedua pasti aspal emulsion ini tahan panas dan hujan dan mampu menutup retak rambut karena kan berbahan basisnya cair ya teman-teman ya. Jadi bisa masuk ke celah-celah walaupun sangat kecil sekali karena ibaratkan air jadi sama aja bisa masuk ke celah-celah dan itu nanti akan mengeras dan mengisi celah-celah yang tadi retak. Nah itu kelebihan dari aspal cair. Yang keempat finishing dan uji ketahanan air. Setelah aplikasi selesai, dilakukan uji siram ulang untuk memastikan kubah benar-benar kedap. Jika dilakukan dengan metode yang tepat, perlindungan bisa bertahan bertahun-tahun tanpa bongkar total, teman-teman. Nah, ini kan kalau teman-teman menggunakan jasa kami, sudah terbukti profesional karena kami bekerja di bidang waterproofing bukan sehari dua hari ya, bahkan bulan atau bahkan tim kami sudah ada yang puluhan tahun di bidang jasa waterproofing terutama pada dak beton, pada dinding, pada kubah, pada atap. Nah itu sudah berpengalaman puluhan tahun dan tim-tim kami sudah sangat profesional di bidangnya.
Nah, ini kapan sih kubah harus dibongkar? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Pembongkaran total biasanya diperlukan jika yang pertama struktur rangka sudah pernah parah berkarat. Ini struktur rangka maksudnya rangkanya ya udah berkarat parah. Yang kedua, panel kubah banyak yang rusak berat. Nah, ini di panel sudah rusak berat, ya perlu dibongkar. Yang ketiga, sistem lama tidak bisa diperbaiki. Maksudnya sudah parah atau tidak bisa diperbaiki intinya. Nah, itu baru dibongkar total. Namun dalam banyak kasus kebocoran masih bisa ditangani tanpa pembongkaran besar. Nah, kesimpulan pada video kali ini apa sih? Kesimpulannya itu membiarkan kubah masjid bocor adalah kesalahan besar, teman-teman. Namun membongkar total tanpa analisa juga bukan solusi bijak. Gunakan metode profesional. Nah, survei, perbaikan retak, waterproofing dan uji ketahanan. Nah, ini teman-teman akan dapatkan semua dari survei, perbaikan retak, waterproofing system dan uji ketahanan di jasa Sam Waterproofing. Nah, jika teman-teman masih penasaran dengan nomornya, berapa sih nomornya? Nah, nomornya 0821 3435 8787 yaitu Sam Waterproofing. Nah, nanti tim kami akan survei dan kalau udah terjadi antara kesepakatan harganya, baru kami akan perbaikan pertama, perbaikan retak yang pasti ya. Nanti akan kami cek, kita cek menyeluruh kubahnya apa aja sih yang kurang, misalnya ada retak rambut, atau butuh pengelupasan cat, atau ada yang mungkin digerinda gitu ya, pasti akan kami cek menyeluruh. Dan yang pertama sebelum waterproofing biasanya ada perbaikan retak. Nah, kalau retak rambut jarang, kami paling kita amplas saja atau kita gerinda, nanti kan namanya aspal kan pasti meresap nih, meresap ke dalam celah-celah tadi yang retak rambut. Cuma kalau retaknya besar, ini perlu ditempel dulu pakai sealant khusus, teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada tambahan biaya ataupun dan lain-lain. Nah, baru setelah perbaikan retak, mulai retak rambut dan lain-lain sudah kita perbaiki, baru kita waterproofingnya. Waterproofing kami menggunakan aspal emulsion atau aspal cair. Dan jadi nanti dengan sistem spray, teman-teman. Jadi nanti setelah kubah kita cek, kita perbaikan retaknya udah selesai, baru kemudian kita semprot. Nah, itu biasanya penyemprotan bahkan sampai maksimal lah. Kadang ada 2 layer atau 2 lapis cukup. Kadang tergantung juga, ada sampai 3 layer, 3 lapis gitu ya, teman-teman ya. Jadi sampai menutup sempurna. Nah, setelah itu, setelah kita selesai, kita pastikan selesai dan kita pastikan kering sempurna nih kubahnya. Baru kita semprot biasanya dengan air. Kita cek dulu mana nih yang bocor, mana nih yang masih rembes. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nanti setelah kita cek bersama, tidak ada kebocoran, baru namanya waterproofing sudah berhasil. Gitu, teman-teman ya. Nah, dengan cara ini kubah bisa kembali terendam air tanpa biaya membengkak. Jadi, jangan tunggu sampai kerusakan makin parah. Atasi sekarang sebelum biaya semakin besar, teman-teman ya. Jadi, tidak perlu ragu lagi, hubungi kontak kami yang tadi, 0821 3435 8787. Biasa berapa sih harganya? Harganya karena ini tempat ibadah, tidak hanya kubah masjid, tetapi tempat ibadah lain, kalau ada waterproofing menggunakan kami, pasti ada beda selisih harga. Nih, Mbak nih, kalau di tempat lain, maksudnya di bangunan lain, bangunan profesional atau perkantoran biasanya 150, cuman karena untuk masjid bisa diharga dengan 100. Umpama ini misalkan, nanti harga teman bisa mengajukan kepada kami, ini kas masjid ada sekian loh Pak, sekian loh Bro, atau sekian loh Mas, nah ini bisa nggak masjid kami di waterproofing? Nah, karena keterbatasan dana, nah insya Allah kami bisa usahakan yang terbaik untuk masjid. Nah, ini kan selain kami bekerja juga kami bisa beribadah. Selain itu kan jamaah masjid pun nyaman dan doa-doa mereka nanti akan tembus ke langit. Nah, itu teman ya. Jadi kalau kita memfasilitasi orang untuk berdoa, beribadah, nah mempermudah. Nah, kan nanti harapan kita semoga segala urusan kita dipermudah. Itu teman-teman, amin. Nah, tentunya kan harapan kita seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini tugas mulia dari teman-teman pengurus takmir masjid yang dipercayakan masyarakat untuk mengelola masjid tersebut. Jadi tidak perlu ragu. Yang penting teman-teman ini saling terbuka. Umpama ada pengeluaran sekian, dia harus disampaikan sekian, gitu ya teman-teman ya. Ada kekurangan ini buat itu. Nah, disampaikan saja. Nanti teman-teman pasti mengerti kok. Nah, gitu teman ya. Jadi sistemnya terbuka. Itu dengan terbuka pasti jamaah yang mau menyumbang atau teman-teman muslim yang
mau menginfakkan sebagian rezekinya pasti nanti akan berlomba-lomba kok. Jangan khawatir, pasti itu. Saya udah beberapa kali menemukan hal-hal yang seperti ini, bahkan sampai proyek selesai, dananya masih lebih-lebih teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya itu bisa buat memperbaiki kamar mandi, menambah tempat air wudhu, menambah tempat parkir, itu merembet jadinya berkah itu teman ya. Nah, terima kasih sampai sudah menyimak video kami. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan karena kami juga sebagai manusia biasa ya teman-teman ya. Nah, info lengkap langsung saja hubungi kamera kami yaitu 0821 34358787. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.